Mas, Hmm, kemarin lu review 3 keyboard worth it semua. Jadi mana yang bisa dibeli? oke. Kita pilih hari ini. Ini keyboardnya. Ya, nggak gue gaji tuh orang tuh. Wes lah. Ngomong parah banget. Kita taruh dulu sebentar, teman-teman. Seperti ini. Dan kita setting ini. Oke. Soalnya teman-teman, nama gue Raffi, balik lagi di channel Take It Make It. Take it if you want to make it. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan memilih nih. Kan kemarin kan kita bikin 3 video, tiga-tiganya dari keyboard ini gue bilang kan ini worth it semua ya. Kembali Mas. Cuma, yang mana Mas? Astagfirullah. Oke, so kita akan memilih nih di video kali ini dari ketiga keyboard ini yang harganya notabene di bawah 200.000, paling worth it dan pemenangnya siapa nih teman-teman. Stay tune terus, like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, dan kalau kalian punya barang-barang lain yang butuh gua review, kalian boleh tulis kolom komentar di bawah. Kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik saran, kayak misalkan, Mas jangan digaji lagi itu editor ya, oke, itu boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalian wajib banget subscribe supaya gue makin semangat bikin konten-konten seperti ini lagi teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita mulai dari ini dulu, oke. Yang ininya kita ubah. Cuma kenapa kita kasih bungkusnya, oke? Kita ubah dulu. Lebih dari bungkus. So, udah diganti. Jadi kita akan ngomongin secara singkat dulu kelebihan dan kekurangannya dari ketiga produk tersebut, oke? Dan kita mulai dari si Rexus Battlefire K68M dulu. Ini. Kenapa Mas kok harus Rexus dulu? Karena Rexus ini adalah video pertama dari Take It Make It, oke? Jadi kita akan ngomongin secara singkat tentang kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu. Gue nggak akan ngomongin terlalu banyak karena kalian boleh tonton review lengkapnya di video gue yang sebelumnya, oke? Jadi kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya dulu. So, kita akan ngomongin tentang kelebihannya dulu. Kelebihannya nih teman-teman, yang pertama dari keyboard Rexus Battlefire K68M dulu ya. Pertama banget nih, gue tuh suka banget dengan si desain compact tapi futuristik seperti ini teman-teman. Jadi dia ini layoutnya 65%, yang dimana memang layout kecil-kecil seperti ini. Selain itu juga, si Rexus Battlefire K68M ini sudah dilengkapi juga dengan braided cable seperti ini. Ya lumayan lah, jadi dia tidak gampang rusak ya. Selain itu juga, dia dilengkapi dengan lampu RGB teman-teman. Yang dimana lampu RGB-nya itu juga bisa dimainkan dengan mode-mode tertentu. Jadi kalau misalkan kalian bosan dengan mode-modenya, dia sudah bisa dilengkapi dengan kayak kalian mau ganti mode ini, mau ganti mode itu bisa, oke? So, itu sekitar kelebihannya seperti itu. Kita ngomongin kekurangannya lagi, oke teman-teman. Ini hanya reminder aja, reminder singkat untuk kita pilih siapa menangnya. So, kita akan masuk lagi ke kekurangannya. Kekurangannya itu apa ya teman-teman? Kekurangannya itu dia itu print-printan samping Rexusnya ini tuh kayak kurang bagus gitu loh. Walaupun desainnya futuristik, tapi dia print-printan yang di sininya kurang. Dan juga kalau menurut gua pribadi, fontnya ini kalau misalkan kalian pakai terus-menerus, ini akan tergerus waktu. Jadi dia akan hilang seketiba lah. Kayak dia yang hilang tiba-tiba, anjay. Terus, selain itu juga lampu RGB-nya itu masih titik-titik biasa. Jadi dia bukan dari bawah keycapsnya, melainkan dia di boardnya dimasukin lampu-lampu gitu. Jadi lampunya itu terangnya kayak kurang banget. Selain itu juga, dia itu cuma 18 anti ghosting keynya anti ghosting. Dan juga keyboard ini belum mechanical teman-teman, walaupun dia sudah dilengkapi dengan lampu RGB, dia itu masih membran, jadi kayak seperti office board pada umumnya juga. Dan juga nih teman-teman, dia ini karena layoutnya 65%, dia ini double mode-nya banyak ya. Jadi kalau kalian lihat row dari si A sampai ke L aja yang tidak ada double mode-nya. Nah, kalau misalkan kalian mau operasikan keyboard-keyboard mini seperti ini, kalian harus sering-sering baca buku panduannya, oke? Jadi itu reminder singkat dari Rexus Battlefire K68M. Kita ganti produknya jadi si Sades Saber TKL 10 keyless. Oke? Jadi kalau yang tadi 65%, kalau si Sades Saber yaitu notabene kompetitor eratnya, dia ini yang gue beli kemarin itu adalah yang 10 keyless-nya. Jadi ini yang kedua, karena ini si Sades Saber ini ada di video kedua kita, oke? Jadi kita akan ngomongin reminder singkat tentang kelebihan dan kekurangannya dari si Sades Saber 10 keyless ini. Pertama, kekurangannya atau kelebihannya dulu.
Jadi yang pertama kelebihannya, dia ini super sangat solid ya teman-teman. Jadi bahan yang dipakai dari si Sade Saber ini yang paling gue suka, dia ini bahannya super sangat bagus lah sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang bagus tuh bagus ya, karena dia plastiknya tebel banget dan juga dia ini berat nih teman-teman. Terus selain itu juga dia juga dilengkapi dengan braided kabel, oke, braided kabel. Tapi braided kabelnya itu yang seperti yang gue bilang bukan braided kabel-kabelan gitu. Jadi braided kabelnya jauh lebih bagus dibandingkan si Rexus Metalfire K68. Jadi bener-bener kaku, dan kalau kalian pegang ini tuh rasanya kayak apa ya? Bener-bener kayak kuat banget gitu rasanya. Terus selain itu juga dia sudah gold plated dan dia juga dilengkapi dengan lampu RGB nih teman-teman. Oke, begitu dulu dari kelebihannya. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Jadi kekurangannya yang pertama itu seperti biasa gue akan ngomong lagi. Dia ini desainnya kurang futuristik teman-teman. Selain itu juga karena dia double injection, jadi dimana notabene keycapsnya itu dua plastik yang diperes jadi satu. Dia ini super sangat pudar. Jadi font-fontnya ini nggak begitu kelihatan antara huruf-hurufnya ya teman-teman. Selain itu juga lampu RGB-nya sama seperti si Rexus Metalfire K68M itu, dia ini titik-titik doang. Jadi nembusnya itu nggak bagus. Yang dimana notabene kita juga nggak bisa lihat nih di kayak fontnya tuh apa aja. Nah, selain itu juga dia ini karena memang gue sih suka ya. Jadi ini poin plusnya itu memang dia ini kuat banget. Ini bahkan plastiknya itu kayak tebel banget. Tapi dia ini bobotnya super berat. Jauh berat, ini berat banget ini keyboard ini. Nah, jadi kalau dibawa kemana-mana itu, misalkan kalian masukin ke dalam tas itu nambahin bobot tas kalian tuh luar biasa jadinya. Selain itu juga karena dia ini tebel ya teman-teman. Jadi posisi gue miringin dulu ya. Posisi tangan kita itu jauh lebih ngangkat. Jadi kalau pas kemarin gue udah pakai semingguan, ini tuh rasanya tuh pegel-pegel gitu loh. Tapi masih ada tapinya nih. Gue nambahin lagi kelebihannya ya. Gue super sangat suka dengan feel ngetik ya, karena feel ngetiknya ini mahal rasanya. Walaupun dia itu notabene masih membran ya teman-teman. Jadi kayak office keyboard, tapi dia rasanya tuh kayak office keyboard yang mahal lah rasanya. Jadi ngetik di sini itu jauh lebih enak dibandingkan si Rexus Metalfire K68M. Kalau gua pribadi ya, cuma ini pendapat gua pribadi aja, oke? So itu reminder singkat dari si Sade Saber 10 keyless. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kita masuk. Jadi ini yang ketiga yaitu Robot Workmate 4 nih teman-teman. Kenapa kita taruh si Robot Workmate 4 ini yang ketiga? Karena ini ada di video ketiga kita. Jadi kedua produk yang tadi gue sebutin, kalian boleh nonton review lengkapnya di video-video gue sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalian wajib nonton untuk review lengkapnya, feel ngetiknya dan feel suaranya. Dan ini adalah keyboard yang ketiga yaitu Robot Workmate 4, oke? Jadi kita akan remind lagi secara singkat kelebihan dan kekurangannya apa, oke? So, kelebihan yang pertama adalah Robot Workmate 4 ini sudah mechanical nih teman-teman. Mechanical yang dia pakai adalah Altemu Red Switch, yang dimana memang suaranya itu oke, feel ngetiknya juga oke banget. Nah, yang kedua, dia ini sudah full key anti ghosting. Jadi, gue lupa note lagi ya. Si Rexus Metalfire K68 itu cuma 18 key anti ghosting, yang si Sade Saber TKL itu cuma 25 key anti ghosting. Nah, kalau si Robot Workmate 4 ini tidak nanggung-nanggung, semua key-nya dia itu anti ghosting. Jadi kalian nggak akan kesannya tuh kayak nggak akan bertabrakan lah kalau kalian ngetik. Selain itu juga teman-teman, dia full anti ghosting, full mechanical switch. Dia juga dilengkapi dengan kabel Type C. Jadi kabelnya ini bisa dicopot pasang teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini juga akan memperpanjang umur si kabelnya. Tapi yang gue takutin di memperpendek umur soketnya. Selain itu juga dia ini feel ngetiknya luar biasa mantep dan suaranya enak karena dia sudah Altemu Red Switch. Jadi kalau misalkan kita singkat aja ya, kayak enak deh. Suaranya enak banget ya mas ya. So itu reminder singkat dari kelebihan Robot Workmate 4. Ada lagi sih. Dia ini apa ya, enteng. Terus gue suka juga desainnya itu minimalis dan print-printannya bagus-bagus nih teman-teman. Jadi ini robotnya aja kelihatan jelas gitu. Robot Workmate 4 mechanical keyboardnya juga jelas. So dan dia juga punya aksen-aksen warna yang mantep gitu. Walaupun dia masih belum RGB, oke? No, oke, kita masuk ke kekurangannya aja. So, kekurangannya yang pertama adalah dia ini belum ada RGB-nya. Cuma, kalau gue sebut kekurangan, gue nggak bisa sebut kekurangan teman-teman. Karena dia ini sudah full mechanical switch dari si escape sampai ke tombol panah ini. Full dia mechanical switch, walaupun dia tidak ada RGB.
Nah, gue sih lebih senang kalau misalkan keyboard itu pakainya si mechanical switch yang kayak gini. So, selain itu juga kekurangannya lagi itu dia ini walaupun sudah mechanical, tapi dia ini belum hot swap. Jadi teman-teman kalau beli si robot Warpaint 4 ini, jangan pernah kalian ganti modul mechanical switch-nya karena memang belum support ya teman-teman. Jadi dia ini ke solder atau ke baterai mati ke PCBA-nya. Yang ketiga, selain itu juga karena kabelnya terpisah, yang namanya manusia pasti kalian suka lupa ya bawa-bawa si kabel ini. Jadi kalian kesannya kayak kalau ini kalian lupa bawa, ya pasti keyboard ini kalian juga nggak bisa pakai kalau misalkan kalian pergi kemana-mana. Tapi notabene itu kalau kalian pergi kemana-mana ya, kalau di rumah aja ya kalian kan udah nyolok ini ke komputer atau laptop kalian. Jadi itu lebih ke kelalaian manusia pada umumnya aja sih. Dan yang terakhir, kekurangan yang terakhirnya itu walaupun ketiga keyboard itu sudah dilengkapi dengan karet, oke? Tapi karet, maksudnya karet ini ya teman-teman. Jadi ini karet. Nah ini kan gunanya tuh supaya keyboardnya itu nggak lari kemana-mana kalau misalkan di meja ya. Nah tapi karetnya si robot ini itu kayak kurang sih. Ini gue cuma pakai satu jari, gue dorong sedikit aja tapi dia udah kemana-mana. Itu kalau misalkan kalian mau pakai perbandingan, mas tolong mas cuma ambil yang si itu yang hitam. Nah misalkan si Sades Saber TKL ini karetnya yang paling kuat ya teman-teman. Jadi ini gue gini-giniin, gas 5 jari ya. Dia gak kemana-mana. Yang ada meja gue yang bentar lagi patah nih kayaknya nih. Nah, ini maksud gue karetnya kayak kurang berguna. Cuman itu yang minor sih, dia bukan major sih teman-teman. So, jadi kita sudah remind singkat tentang kelebihan dan kekurangannya dari ketiga keyboard ini. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya, seperti biasa gue akan ingetin lagi kalian nonton 3 video sebelum ini, oke teman-teman. Jadi kita sudah review lengkap dari ketiga keyboard ini. Tapi mas, yang mana yang paling worth it untuk dibeli di harga di bawah 200.000? Gua akan ngomongin harganya dulu. Si Rexus Battlefire K68 ini gue beli di 187.500. Kalau ini 183.500. Nah kalau si robot Warpaint 4 ini di 193.000. Oke, jadi mereka ini beda-beda tapi bedanya itu kayak cuma 10.000-an lah. Bedanya cuma 5.000 gitu. Nah, yang mana yang paling worth it kalian beli? Oke? Tutup kuping. Juar. Yang paling worth it itu kalau menurut gua dan editor gua itu adalah sini, oke? Robot Warpaint 4 nih teman-teman. Jadi kenapa mas kok bisa sih robot Warpaint 4 yang jadi pemenangnya? Gimana ya cara gua jelasin ya? Untuk 193.000 kalian bisa dapat keyboard yang mantap banget nih sebenarnya teman-teman. Jadi gue udah pakai ini seminggu, gue udah pakai ini seminggu juga gue rasain. Nah si robot Warpaint ini pantas banget untuk kita kasih sanding nomor 1 nih teman-teman. Nah yang nomor 2 nya siapa? Nomor 2 nya siapa? Nomor 2 nya kita akan kasih ke Rexus Battlefire K68M, dan yang nomor 3 nya di Sades Saber TKL ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya budget 200.000, jadi kalian sudah tahu nih kalian harus pilih yang mana. Tapi ini dari pendapat gua aja ya teman-teman. Nah, jadi kita akan ngasih tahu alasannya kenapa si robot Warpaint 4 ini jadi yang paling worth it untuk kalian beli. Ini gua singkirin dulu. Oke. So, jadi alasannya kenapa teman-teman robot Warpaint 4 ini jadi pemenangnya. Pertama banget nih, kita itu milih dia jadi pemenangnya karena dia ini punya layout 65% ya. Sama sih sebenarnya dengan Rexus Battlefire K68. Cuma setelah kita ulik lagi kelebihan dan kekurangannya, si robot ini jadi pemenangnya karena lebih banyak lebihnya. Walaupun sama-sama layoutnya 65% ya. 63 atau 65%. Antara itu. Jadi dia ringkas dan gampang untuk dibawa kemana-mana nih teman-teman. Kayak begini loh. Nah selain itu juga, selain ringkas, dia ini sudah dilengkapi dengan Altemu Red Switch ya teman-teman, yang dimana dia ini linear, bukan taktikal. Jadi dia ini ngasih kesan feel yang tidak berisik dan super duper nyaman untuk dipakai. Beda dengan si Altemu Blue Switch yang lebih taktikal dibandingkan si Red Switch ini. Contohnya kayak gimana ya?
Mas, kalau kerja jangan pakai blue switch. Bang, kenapa sih? Risik. Tuh gue baru beli tuh keyboard pakai Altemu Red. Coba lu ambil tas gua ya. Lu ambil aja, lu cobain aja, oke? Coba ya. Keren juga. Nah, begitulah contohnya teman-teman. Nah, oke, yang ketiga nih apalagi nih teman-teman. Dia ini paket pembeliannya mantep nih. Tahu nggak? Di dalam box ini dia itu selain udah ada barangnya, dia juga dikasih keycaps tambahan seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen nih kayak ada warna-warna birunya, mungkin ada orang yang suka nggak ada warna birunya ya, kalian bisa ganti keycapsnya pakai ini nih. Oke, kalian bisa ganti keycaps begini. Dan selain itu juga keycapsnya ini bahannya sudah PBT bukan ABS. Jadi yang notabene dimana jangka pemakaian dari PBT ini jauh lebih lama dibandingkan ABS, yang dimana memang PBT itu jauh lebih mahal dibandingkan ABS. Dan yang terakhir nih teman-teman, dia juga sudah dilengkapi dengan dia banyak sih, maksudnya untuk keyboard 65% itu pasti banyak modenya, double mode-nya. Tapi double mode dia ini agak lebih berguna karena dia punya multimedia harddisk juga, yang dimana kalau kalian bikin video atau gimana atau play video, kalian bisa operasiin ini dari si tombol ini aja, yang dimana yang lain yang kedua produk tadi tidak ada kelebihannya seperti ini, oke? So, jadi teman-teman sampai sini dulu kemungkinan besar videonya. Kalau kalian suka dengan video gua, kalian wajib banget like, oke? Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Nah, kalau kalian punya barang-barang yang perlu juga gua review, kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar. Gua akan beli dan gua akan review apapun barang yang kalian minta. Tapi berhubungan dengan teknologi ya teman-teman. Selain itu juga kalau kalian punya kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan gue juga minta untuk kalian subscribe dan kembangin channel ini juga. Jadi gue semakin semangat dan channel ini juga semakin besar nih teman-teman. Jadi kalian wajib banget subscribe dan nyalain lonceng. Kenapa harus nyalain lonceng? Karena setiap kali gue bikin dan gue upload video baru, kalian pasti bisa nonton, oke? So, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya teman-teman. Dan ingat, jangan lupa ya, take it, make it. Take it if you want to make it. Dadah.